Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya Pak, pertanyaannya Mas Gaga ya Mas, Mas Gaga. Terus jawabannya Mas Pak Amin pun juga, artinya penjelasan Pak Amin barusan itu sama dengan kalau kita terapkan di dunia nyata ya, kita nggak usah operasi plastik lah, kita nggak usah rebonding, nggak usah apa segala macam. Tapi kita punya handphone Pak, dimana handphone itu kalau di Instagram ada filternya, ada edit fotonya, berarti itu juga haram toh kalau kayak gitu. Karena kan contohnya begini Pak, aku mau bikin banner segala macam, kulit fotoku tuh jelek, resolusinya tuh jelek, sehingga gelap lah gitu. Pada saat kita diedit, di printing segala macam untuk dijadikan banner, itu ditingkatkan resolusinya, terus supaya tidak gelap akhirnya dicerahkan segala macam. Yang akhirnya itu tidak aslinya tidak kayak gitu loh. Atau TikTok itu kan luar biasa banget Pak. Aku kalau di TikTok ngerasa ganteng banget loh Pak. Aku ganteng kok aku, tapi kameranya bagus ya. Wah, luar biasa itu. Mungkin itu sih Pak. Itu kalau kita terapkan di dunia yang sekarang ini ya kayak gimana itu hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kok aneh pertanyaannya ya. Tapi untungnya saya mau tahu guru. Jadi terkait dengan Photoshop ya, atau memberikan efek filter pada foto, itu nanti ada beberapa kaitan dengan hukum yang lain. Nanti kaitannya yang pertama, hukum fotografi pemotret itu mubah, boleh. Berbeda dengan hukum taswir atau melukis, itu haram. Kalau yang dilukis makhluk hidup. Memang itu dalam konteks hewan dan manusia. Meskipun ada khilafiyah, kalau nggak seluruh bagian boleh, ada yang seluruh bagian ada yang haram, itu khilafiyah. Kita ambil aja mana yang menurut kita dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tapi fotografi itu boleh. Kenapa? Karena fotografi bukan aktivitas taswir. Fotografi pada prinsipnya aktivitas memindahkan bayangan kepada gambar atau kertas foto. Kan cara kerja kamera kan begitu. Kalau yang digital kan ada memori yang merekam, kan itu pada lensanya, kepada pemantulan bayangan kan begitu. Jadi pertama memfoto boleh. Nah problemnya ngedit foto itu boleh tidak? Atau kalau tidak boleh, total mutlak tidak boleh, atau ada yang boleh, ada yang tidak boleh? Sebagian boleh, dan maksudnya ada bagian yang boleh dan ada bagian yang tidak boleh. Nah itu kalau editing foto kan itu tadi. Termasuk nanti perkembangan sekarang kekinian adalah filter kamera HP. Kalau kita di desain grafis dulu ya namanya tursir. Tursir itu begini, kan pakai roll film tuh, karena saya mengalami gitu kan masa itu. Kita motret, lalu kemudian kan kalau pakai kamera itu nggak bisa kita ulang kalau pakai roll film. Kalau pakai kamera digital kita nggak cocok, hapus, potret lagi. Kalau dulu ya potret nggak bisa film gitu kan ya. Sehingga tukang foto zaman itu pinter-pinter, pencahayaan harus menguasai dan sebagainya. Tapi andai kata kemudian pada saat film itu dicuci, kan film yang tadi klise gelap, inverse itu kan ya, putih jadi hitam itu menjadi putih, itu kan nggak bisa kelihatan tuh. Baru kita cuci setelah disinari di kertas, mau ukuran 4R, 10R kan setelah kita cuci di limbang itu di cara gitu itu baru kelihatan. Iya, baru kelihatan tuh. Ini ada, nah itu boleh kita tursir. Misalkan ada noda itu bisa jadi karena pada saat potret ada objek yang nggak kita kendaki ketangkap gitu, atau kemudian di lensa itu ada noda jamur, sehingga kalau di lensa itu ada jamur, kita buat potret pasti di hasil fotonya nanti ada noda-noda hitam, itu bisa kita tursir, kita perbaiki pada saat proses pencucian lalu dikeringkan. Nah dalam konteks itu selama yang dihilangkan adalah noda yang sifatnya atau unsurnya bukan berasal dari objek, boleh. Sama seperti Photoshop itu kalau kemudian pada saat motret itu yang namanya under exposure, minim cahaya sehingga kurang jelas, kurang terang gitu, itu boleh diterangkan.
Yang nggak boleh itu kalau kulitnya gelap terus diputihkan pakai filter, ya itu nggak boleh. Kenapa? Bukan berarti merubah takdir. Karena ini kita bukan ukuran merubah takdir, karena kita proses fotografi atau proses editing foto itu bukan, nggak ada hubungan dengan merubah takdir. Bukan dengan apa? Taswir. Jadi kalau kita sudah merubah objek hasil foto kita di Photoshop atau di filter HP, itu hukumnya sudah taswir, haram. Kenapa? Kita membuat objek. Kan kalau foto itu hanya memindahkan objek, bayangan objek itu kepada lembar kertas atau kepada memori yang bisa kita lihat di layar, gitu kan? Tapi kalau kemudian kita melakukan sesuatu sehingga objek yang kita ambil itu berbeda dengan hasilnya, itu hukumnya hukum taswir, haram. Misalkan ada jerawat, hilangkan jerawat, haram. Nggak punya kumis, tambah kumis, haram. Ya, wajahnya tembem gitu teruskan. Ya, itu bukan merubah takdir, karena apa yang dirubah bukan benda hidupnya kok, bukan kitanya, tapi gambar. Jadi maksudnya hukum taswir, haram. Nah, hukum melukis, haram. Sama seperti membuat patung. Apa? Ya, itu hikmahnya dia curang. Iya, itu kalau secara fikih maksudnya hukum taswir seperti membuat lukisan atau patung, haram. Jadi haramnya bukan merubah takdir, tapi haramnya mentaswir. Ya, gitu kalau soal editing foto. Ya, jadi kalau hanya untuk mencerahkan dari yang, kan kita kalau normal mata kan cerah nih, ya memang kan jelas. Tapi karena kamera itu memang secara teknis, secara kerjanya itu dia membutuhkan cahaya yang cukup untuk memantulkan bayangan ke kamera. Itu kan butuh bayangan cahaya yang cukup, pantulan cahaya yang cukup. Kalau terlalu berlebihan namanya overexposure, sehingga silau sulap putih ya, ngeblar gitu putih, ngeflare putih gitu, atau underexposure, gelap, nggak jelas. Nah itu kalau di foto bisa kita terangkan levelnya, kita naikkan, itu bisa. Tapi yang nggak boleh kita lakukan adalah Pak Imam kan coklat, tak jadi ne koyok Kim Jong Un. Beripatnya belok koyok wong Jawa, terus tak sipitnya koyok Chong Yufat, nggak boleh. Ya, atau giginya non sewu, misalkan gingsul. Nah, aku nggak seneng untuk gingsul, aneh. Terus tak rapikan, tak jikone untune Ricky Martin, tak lebone neng lambe jebret, malah kita rapi, nggak boleh. Atau aslinya rambutnya pendek, karena pengen kelihatan kayak rocker, tak kasih yang, nah, itu nggak boleh. Itu bukan merubah takdir, tapi merubah gambar atau foto yang namanya taswir. Walaupun sudah diberi keterangan, kan keterangannya hanya keterangan, tapi aktivitasnya kan sudah dilakukan. Jadi bukan masalah hasilnya, Mas, memprosesnya itu. Ya, jadi lukisan abstrak berarti bisa, boleh. lukisan abstrak itu kalau dia misalkan dulu ada Avandi ya, kalau yang realis itu ada Basuki Abdullah, kalau yang waktu yang terkenal yang legend itu kan kalau yang abstrak Avandi. Kalau dia niatnya memang abstrakkan manusia ya nggak boleh. Kenapa? Orang masih bisa mengenali ini orang, kan ya, meskipun dengan bentuknya abstrak. Ya, berbeda dengan wayang. Nah ini hebatnya seniman Islam dulu. Kalau kita lihat ornamen-ornamen seperti termasuk di Indonesia itu wayang, kita nggak bisa mengatakan wayang itu orang. Kenapa? Nggak ada orang seperti itu kok. Kalau Avandi kita masih tahu itu orang, hanya teknis melukisnya dengan teknis abstrak, surrealis dan seterusnya. Tapi kalau wayang enggak, makanya hebatnya waktu itu Sunan Bonang atau Sunan Kalijaga itu menggunakan media wayang, tapi dengan tidak menggambar makhluk hidup. Maka Tade itu kan berangkat dari situ, bagaimana kemudian kita membuat sebuah tampilan grafis tanpa melanggar syarat. Nah, kalau melanggar hukum syariat, pinter itu. Siapa mau bilang wayang itu orang? Nggak ada orang matanya satu, orang itu semua matanya dua. Matanya itu kan noleh. Siapa bilang dia noleh? Kalau di wayang jadah bukan. Jadi itu salah satu, kalau di seni rupa itu ada namanya stilasi sebenarnya. Stilasi itu salah satu prakteknya wayang itu. Nah kalau yang dilakukan oleh Avandi itu dia lebih pada, kalau bahasa itu berbolakan. Tapi kalau wayang itu ada unsur stilasi,
dibuat dengan lebih style gitu, ada lengku-lengku dan deformasi, merubah dari bentuk asli supaya itu tidak dikenali sebagai objek makhluk hidup manusia atau binatang. Nah, itu contoh karya seni kuno yang bisa kita jadi acuan, tidak melanggar syarat. Sekarang kebalik gitu. Makanya kalau saya pribadi, kalau kita misalkan saya TikTok kan, filter saya normalkan semua. Yang kulitnya gak tak putih no, lambine gak tak abang no, dan sebagainya. Yo pipi ya sebagai ngono baik, gitu loh. Nggak usah ditirus-tiruskan gitu kan ya. Mungkin kalau filter itu filter lighting. Kan ada tuh di Instagram itu ada lighting, sepia, monokrom, itu boleh. Gitu kan. Itu kan hanya kalau di teori grafis itu ada lighting natural, ada lighting artificial. Artinya seperti ini. Ini lampu ini itu kalau mantul ke saya sampai melihat saya itu artificial lighting. Kenapa? Tulisan tidak kalau lihat siang hari dengan matahari langsung atau di lampu neon yang putih kan nggak seperti di kulit saya. Nah ini tidak apa-apa, ini faktor eksternal. Yaitu bisa kita lakukan editing ini boleh. Atau merubah dari full color menjadi black and white, grayscale itu juga masih boleh. Ya kan, misalkan kita pengen kelihatan rada klasik dibuat monokrom, grayscale itu kan, foto lawas boleh. Ya, yang nggak boleh ya tadi, terus tubuhnya dijanggungkan, ditarik seret, ya itu kan bisa Photoshop itu. Kalau saya itu desainer grafis bisa semua melakukan itu. Gitu. Jadi itu yang nggak boleh ya. Oke, itu ya Mas Afian, silakan. Ya yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernah tanya ini ke seseorang, ke teman, ke ustaz. Tapi ini kalau versi dari khotokoder, coba mungkin ingin tahu jawabannya seperti apa. Bukan kita semua, maksudnya biar menambah keimanan gitu. Tadi kan dijelaskan. Orang enak Mas, sudah malu aku malu. Jadi kan tadi jelaskan khoto itulah ketetapan Allah yang kita tuh tidak perlu bersusah payah mengubahnya, soalnya tidak mungkin gitu loh ya sebagian. Terus qadar itu kadar, sesuatu yang dapat kita lakukan agar yang di luar luar kekuasaan kita yang bisa kita lakukan, seperti itu ya. Enggak. Memanfaatkan kodar itu kita hanya bisa memanfaatkan kodar benda. Akal, misalnya akal kita mikir terus kreativitas kan kadar maksudnya, kodar itu. Memanfaatkan kadar akal. Kadar akal. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, di dalam Quran sendiri itu kan pernah dijelaskan ya, kalau nggak salah itu ada salah satu beberapa ayat banyak sebenarnya, seperti ini ayat-ayat tentang keimanan. Jadi kayak saya tuh lupa nama apa ayatnya, berapa suratnya apa itu lupa, tapi kalau di Google itu insya Allah ketemu itu. Bacalah Quran, sholat, dan berinfaklah di jalan Allah, maka kamu akan mendapatkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadikanlah salat dan sholat sebagai penolongmu. Yang ketiga, bertakwalah pada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan jalan keluar dan rezeki yang tidak kamu sangka-sangka. Nah itu pas kepepet itu marani ustaz-ustaz kayak Pak Abdullah itu tak sering semangat lagi. Memang benar akhirnya, dan memang akhirnya sesuatu yang harusnya ketika saya mengalami posisi harusnya kan memang daripada pengen suki timbang iri koncone lebih baik berusaha lah. Logika saya itu nggak sampai Pak, kadang-kadang gue lah usaha ini iso pengen suki iso 10 tahun 5 tahun. Nah akhirnya saya menempuh jalan-jalan yang ini tadi, jalan-jalan yang sifatnya keimanan, sing nyapa kok angel-angel kerja besok sampai sore ya toh. Soalnya tak hitung tenan paling oleh duit maksimal sekian rupiah. Dan ini kalau untuk mengejar kerugian saya terus agar mencapai nominal yang saya harapkan itu terlalu lama, makanya akhirnya saya mengambil jalan-jalan ini. Nah, kalau menurut kalian gimana? Seperti itu. Apakah ini termasuk bagian dari hodok
pilihan tadi. Ya, pilihan itu. Klubnya gimana? Ini kan kalau tadi kan dijelaskan apa amalan-amalan yang sifatnya dunia, apa sunatullah kita bekerja. Nah, ini kan kayak apa ya ngaranin? Apa itu masuk qadar ini, Pak? Mungkin itu aja pertanyaannya. Kita jawab dengan pertanyaan juga. Oke. Jadi ya memang itu pertanyaan banyak orang ya. Cuma kita juga sering bertanya begitu. Silaturahim itu tadi ya nambah rezeki gitu ya, memanjangkan umur gitu kan. Pertanyaannya, ketika ada hati seperti itu, bersedekahlah supaya kamu salah satunya tertolak dari bala. Ya bersilaturahimlah supaya panjang umur dan bertambah rezekimu. Pertanyaannya kan tinggal berbalik. Emang sampai tahu umurnya berapa? Jangan sampai kok bisa mengatakan umurmu diperpanjang oleh sedekah atau silaturahim? Sampai ngerti jatah sampai. Kalau sampai nggak ngerti jatah sampai, terus dari mana sampai tahu umurnya bertambah atau berkurang? Karena sedekah atau tidak sedekah atau silaturahim? Gitu lah. Pertanyaannya begitu. Terus misalkan sedekah menolak bala, emang sampai ngerti akan kena bala? Dan kalau belum sampai kena bala, sampai yakin yang menyelamatkan itu sedekah sampai? Kan? Tidak juga. Nah, maka yang tepat supaya kita nggak bingung, perkara yang bersifat akidah, keimanan, itu cukup kita yakini kebenarannya kalau memang itu dari Allah SWT dan Rasulnya. Ya. Dan kita tidak perlu pusing wujudnya, gitu loh. Kan Allah tidak pernah bilang bahwa memanjangkan rezeki, meluaskan rezeki itu mau dibikin kaya sampai berapa, Allah nggak pernah bilang. Dan Allah pun tidak membatasi rezeki hanya dari segi materi berupa uang atau harta. Rezeki itu banyak, ya kan, kesehatan, anak yang soleh, istri yang soleha, itu rezeki. Teman yang baik, gitu ya, itu rezeki. Terus kalau ngomong bala itu juga subjektif. Kadang orang melihat satu bala itu sebagai sebuah bala, kadang orang lain melihat itu sebagai sebuah keuntungan, gitu loh. Nah, kemudian misalkan ada orang yang cerita itu ya, dia naik mobil kecelakaan, dia pagi itu sedekah, kemudian dia naik mobil, satu mobil kecelakaan, semuanya mungkin luka berat atau apa, dia baik-baik saja. Apakah kemudian dia bisa yakin 100% bagaimana menyelamatkan dia itu adalah sedekahnya? Apakah dia bisa 100% yakin? Tidak bisa juga. Dia hanya bisa menduga ini karena mungkin Allah menyelamatkan karena sedekahku. Ya, gitu loh. Jadi itu nggak bisa dijadikan acuan masalah keimanan. Jadi kita yakini saja bahwa memang Allah akan meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita sebagai hikmah dari kita menjalankan sunnahnya, gitu loh. Nah, ada banyak tafsiran. Memanjangkan umur itu bukan berarti umurnya yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz itu 60 jadi 70, enggak. Memanjangkan umurnya sebenarnya apa? Meningkatkan kualitas hidupnya, kemanfaatan hidupnya yang 60 tahun itu ditingkatkan oleh Allah. Sehingga apa? Kebaikannya diingat orang lebih lama, nama baiknya bertahan lebih lama. Seperti Rasulullah itu 1400 tahun beliau meninggal, masih dipuji-puji orang sampai hari ini, bahkan sampai nanti jelang kiamat. Bahkan malaikat di akhirat pun malaikat di negeri akhirat pun selalu menyelawati Rasulullah. Itu padahal sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu. Nah, jadi kita jangan mematerikan wilayah akidah. Karena wilayah akidah kan gaib, jangan kita materikan, dan itu urusannya Allah. Kita nggak perlu ngurusi urusannya Allah gitu. Ya, maka pada saat kita melakukan sedekah, pada saat kita melakukan silaturahim, pada saat kita melakukan sebuah kebaikan yang memang Allah perintahkan atau Rasulullah anjurkan, sunahkan, itu niatnya bukan untuk dapat ini, dapat itu. Niatnya ya kita samina wa ta'ala menjalankan apa yang Allah wajibkan dan Rasulullah contohkan. Sudah, itu aja. Perkara ada hikmah di balik itu ada semua adalah
ketetapan yang sudah di luar kendali kita. Saya kira sampai tak tanya, misal kalau ada yang bilang, kalau kamu ingin kedudukanmu mulia, karirmu meningkat pesat, kekayaanmu atau bisnismu berjalan dengan lebih lancar, dan kamu lebih besar, sholat tahajudlah setiap malam. Kira-kira pasti tidak rumus itu. Ada tidak orang yang setiap malam tahajud tapi tetap jadi tukang becak sampai mati? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Orang di pasar itu ada pengusaha kaya, ada pengusaha miskin. Tapi bisa jadi dari yang kaya itu sama-sama rajin sholat tahajudnya. Kenapa hasilnya beda? Karena memang rezeki bukan karena sholat tahajud. Rezeki itu karena Allah sudah menetapkan dan sudah digariskan tidak akan berubah. Dan sholat tahajud itu apa? Ya untuk taat kepada Allah. Hikmahnya apa? Nah ini tadi itu. Hikmahnya adalah menimbulkan rasa syukur pada saat mendapatkan nikmat dan menimbulkan rasa sabar pada saat mendapatkan sesuatu yang kita senang. Kenapa? Kalau orang itu dekat takarub dengan Allah dengan tahajud dan dengan amal sunnah yang lain, dia itu apa? Tahu karena Gusti Allah itu ngerti. Jadi pada saat kemudian dia mendapatkan kesenangan, dia tidak akan apa? Lupa daratan, nggak akan takabur, dia akan berbagi, bersyukur. Aku oleh rezeki, koncoku kita nah kasih. Seperti Abdurrahman bin Auf itu, dikasih malah tidak habis-habis. Semakin banyak mengasih, semakin banyak dikasih sama Allah, gitu kan ya? Itu. Nah, jadi kedekatan Allah kepada Allah dengan melalui ritual-ritual tadi itu adalah membangun tadi kondisi kebatinan dan keimanan yang solid. Pada saat senang syukur, tidak takabur, tidak sombong, tidak ngawur. Sama juga pada saat kita mendapatkan kesulitan, orang apa? Tidak kufur nikmat, tidak kemudian putus asa, tidak kemudian nyalah-nyalane Gusti Allah, nyalah-nyalane kanca-kanca cari kambing hitam kesana kesini. Sabar. Kenapa? Dia tahu bahwa Allah sedang menguji dia, menguji keimanannya, gitu. Dan dia tahu kalau dia lulus dengan ujian itu dia akan naik tingkat. Jadi nggak ada hubungannya dengan uang banyak, uang sedikit, nggak ada hubungannya dengan rumah mewah atau tidak. Artinya untuk hal yang sudah Allah tetapkan, kita tidak perlu pusing. Karena Allah sudah memerintahkan sholat ya sholat, tahajudlah tahajud, sedekah semua, zakat gitu aja. Sedekah taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Tapi Allah sudah memerintahkan bekerja untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup 1000 tahun. Ini bekerja itu ya harus malas. Tempuh semua itu ya bekerja yang profesional. Ketemu orang itu kan apa? Networking. Kayak Mas Tua tadi, ketemu orang networking, kenalan, punya aset apa, punya usaha apa, minta doa, networking. Ya itulah kemudian nanti bisa memudahkan bisnisnya. Tapi nggak bisa dipastikan bahwa ketika kita silaturahmi pasti bisa menjadi betul. Nggak ada yang bisa memastikan. Dari mana kita bisa memastikan? Untuk ketetapan Allah kita goib, buat kita kan goib ketetapan Allah. Tapi yang bisa kita pasti adalah kita menjalankan sunnah bersilaturahim, menjalin ukhuwah kepada siapapun, baik saudara seiman maupun tidak seiman, dalam rangka kebaikan. Itu pasti dapat pahalanya, pasti dapat hikmahnya. Itu yang kita pilih menjadi niat kita. Ini pertanyaan mau sebut nama nggak ya? Jadi gini, Si A. Nah, kita duha rezeki mawar. Melati mati aja. Jadi anggap saja sholat duha aja nggak wujud, tahajud aja nggak wujud. Sedangkan aku neng gunung Kawi. nah itu aja wujud langsung sesuai. Nah, Ketika kita menghadapi seperti itu, misalkan dengan tahap si melati kayak gitu, gitu. Pamane tak hidupkan kan malah tak neng gunung Kawi ya, gitu. Berharap langsung sesuai wujud dan hasilnya ya itu kan karena faktor keimanan tadi. Dia nggak percaya bahwa Allah sudah mempunyai kode untuk dia, gitu loh. Ya, saya tak tanya, berapa juta orang sudah datang ke Gunung Kawi? Apakah mereka semua mendapatkan keinginannya? Tidak. Itu sama loh Mas.
Tadi sebenarnya Malah penasaran. konteksnya itu sama loh Mas Farsal. Konteksnya tidak semua orang sholat duha itu akan rezekinya lancar hari itu. Tidak semua. Tidak semua yang malamnya tahajud terus besok hidupnya cerah ceria. Tidak, gitu loh. Tidak semua yang sedekah terus besok mendapat kekayaan berlipat-lipat. Tidak. Itu pemahaman yang tidak tepat terhadap hal yang bersifat akidah keimanan. Batasi hal yang bersifat akidah keimanan itu ya pada wilayah keimanan. Itu apa? Ya kita melakukan itu, menerima itu karena keimanan itu ada Allah. Gitu loh. Dan jangan mempertanyakan. Engkau lek sampai mempertanyakan terus sampai tahajud gak sugi-sugi sampai gak belum tahajud terus nyalain Gusti Allah. Gak main iki ayat-ayat hadis iki tak prakteknya gak masuk. Ngono malian. Gitu. Jadi menerima qadanya Allah itu adalah perintah Allah. Ya. Kemudian mengimani bahwa Allah juga memberikan kita kehendak memilih terhadap pilihan yang ada di depan kita, itu juga bagian dari keimanan. Mengimani bahwa menjalankan perintah Allah itu pasti ada maslahatnya dan menabrak larangan itu ada mudaratnya, itu juga bagian dari keimanan. Dan kemudian fokus kita mana yang nanti akan dihisab itu saja. Gitu kan? Mana yang dihisab itu semua pilihan kita. Pilihan perbuatan, pilihan memanfaatkan kadar-kadar tadi itu. Jadi sampai lek saiki duit-duit 10.000 pilih mbok pangan dhewe utawa terus tuku sego bantingan 5.000 loro dipangan karo kancane. Dua-duanya enggak ada yang salah loh. Sampai tuku dhewe sego 10.000 pangan dhewe ya ora apa-apa duit-duitmu. Terus sampai beli nasi kucing 2 yang 5.000 terus dimakan sama temennya, itu juga duit-duitmu. Cuma nek mangan dhewe ya warga dhewe. Tapi nek ditus tuku loro dipangan kancane, siji kancane melok wareg, loro sampe oleh pahala sedekah. Telu kancane tambah apik ora sampean. Jadi sampai pas ke duit dia duit sampai jadi tekokne. Jadi itu. Tapi jangan berharap, berharap malah jadi ya ikhlas gitu. Itu kan hikmah gitu. Oh, menambahkan. Ya. Ini pengalaman pribadi kayak. Ini itu lah. Ini benar Mas Gunung Kawi. Tapi nggak tahu bukan Gunung Kawi. Ini kisah nyata banget yang terjadi tahun 2000 pas Covid itu 2020 Januari tanggal 12 Mas. Aku ingat detail. Aku baru beli mobil waktu itu. Beli mobil. Prospeknya tuh udah lama Mas. Si marketing ini tuh prospeknya lama. Cuman karena mobil, wah ini mobil ini beli bagus tak beli gitu. Baru tanggal 12 itu. Waktu pas aku datang ke showroomnya di Surabaya itu, si marketingnya ngomong, karena aku kan bayarnya langsung cash toh Pak, bayar cash. Ya ampun Pak, kata dia tuh gitu. Saya tuh semalam tuh baru ini loh Pak, katanya sampai dia tuh nggak ada agamanya Mas, tapi dia itu itunya ke pohon-pohon gitu loh, pohon-pohon apa segala macam. Gitu ya. Nah, kok bisa? Wah ini benar, padahal aku baru 1 kali ikut rutinitas itu baru 1 kali Pak. Terus ini bukti nyata ini gini-gini. Aku kan dulu ateis ya Pak ya. Dulu ateis. Aku mikirnya itu adalah probabilitas bisnis. Iya toh. Itu artinya probabilitas bisnis. Yang dimana di ilmu bisnis sendiri itu ada suggestion of business namanya tuh. The suggestion of business. Sebenarnya apa yang kamu yakini itu adalah diri kamu yang besoknya gitu loh. Rezeki kamu itu adalah hukum dari probabilitas kamu yang kamu tebarkan sebanyak mungkin. Banyak contohnya kasusnya gini. Kita buka bisnis, satu bisnis, terus kita fokus di satu bisnis itu segala macam. Terus kita bisnis itu punya sekadar bisnis, katakanlah omsetnya nggak mungkin lebih dari 5 juta, nggak mungkin lebih dari 5 juta. Tapi impian dia lebih dari 5 juta. Impian dia lebih dari 5 juta. Solusinya adalah bukan mengembangkan bisnis itu lagi, tapi buka keran baru. Solusinya kan gitu. Karena pebisnis yang paling banyak dan yang paling kaya itu nggak pernah dan nggak punya cuman satu perusahaan aja. Jadi poinnya di situ Pak gitu loh. Itu aku secara rasional begitu. Rasional dan logikanya gitu, dan itu logisnya seperti itu gitu. Jadi apa yang harus kita pertanyakan pada sebuah pohon atau kuburan, menurut saya gitu, maaf, kuburan atau apa segala macam. Aku belum pernah sih seumur hidup itu
nemukan atau dengar cerita orang yang bersangkutan segala macam, dilalahnya dia minta apa segala macam sampai ada ritual seksnya apa segala, kan ada tadi salah satu gunung gitu. Dia pulang ke rumah besoknya ada emas gitu, nggak mungkin. Dari mana gitu loh? Logikanya kan nggak ketemu. Kecuali oke lah kalau misalkan itu jin segala macam, tapi kan jin itu juga ngambil hartanya punya kita dari beberapa tahun ke depan, gitu loh. Memindahkan. Katanya kan seperti itu, katanya. Itu kan saya juga masih belum bisa terima akal aku gitu kalau yang kayak gitu-gitu. Pokoknya di situ sih Pak. Terima kasih. Ya. Ya, memang begitu. Cuma nanti kalau dari perspektif keimanan kan lebih tepat ya. Karena faktanya begitu. Jadi intinya di bahasan qada dan qadar itu simpelnya, kita itu oleh Allah itu satu diwajibkan beriman bahwa Allah itu memiliki ketetapan yang sama sekali nggak bisa kita apa-apain. Kenapa? Begitu Allah menutup kitab Lauhul Mahfuz, semua yang terjadi di dunia itu sampai kiamat sudah tercatat dan itu nggak akan bisa berubah. Ya. Memang kemudian Allah memberikan sebuah exception ya, pengecualian pada beberapa hal. Ya, seperti Allah itu karena Allah bikin kodoknya, Allah juga bisa berubah kodoknya. Misal seperti berubah keadaan. Ketika Ibrahim dibakar, dia nggak terbakar oleh api, padahal kayu sekitarnya terbakar, tapi Ibrahim sendiri nggak terbakar. Kenapa? Pada saat itu Allah berkehendak, merubah kehendaknya untuk mencabut kadar api yang bisa membakar, tidak bisa membakar Ibrahim, tapi bisa membakar kayu bakar sekitarnya. Dan kehendak Allah, dan bebas dan Allah yang membuat juga gitu. Cuman bagi kita tidak bisa menjamah wilayah itu, karena itu wilayahnya Allah. Dan ngapain juga kita pusing-pusing mikirin atau fokus pada hal yang kita sama sekali tidak akan pernah atau mustahil bisa merubah gitu. Ngapain itu? Sampai niki seandainya saya tahu tadi saya di Lauhul Mahfuz ditulis amin mulai dari ceplos sampai mata melarat. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tahu, nggak bisa apa. Mau saya rubah Lauhul Mahfuz? Siapa saya merubah Lauhul Mahfuz? Nggak akan bisa ngapa-ngapain. Seandainya saya tahu. Untungnya Allah nggak kasih tahu gitu loh. Jadi saya bisa optimis. Saya tidak mau miskin. Hari ini saya harus berusaha lebih keras dari kemarin. Saya harus mencari peluang-peluang bisnis yang lebih cuan dan seterusnya. Saya belajar ini, saya berteman dengan ini, belajar ikut kelas. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Saya nggak mau miskin. Perkara nanti begitu saya mati ternyata tetap miskin, apa yang saya lakukan? Ya saya tawakal. Ya Allah, aku susah kok. Ini aku sampai saya miskin, itu berarti kehendakmu. Yang penting apa? Semua amal aku kemarin itu berikhtiar itu ada pahala buat saya gitu loh. Dan saya berharap ya mungkin aku melarat, tapi anakku enggak. Moga-moga dengan ilmu yang tak kasihkan, dengan pengalaman itu tak bagi, dia bisa melihat bapaknya, dia bisa melakukan yang lebih baik. Meskipun juga itu harapan belum tentu juga kan. Jadi karena itu kodoknya. Artinya apa? Kalau orang itu paham wilayah kodok dan kodar secara tepat, satu, dia akan semakin kokoh akidah keimanannya. Kedua, dia akan bisa ikhlas dan ridho dalam setiap ibadahnya. Karena dia tahu bahwa ibadahnya itu bukan untuk materi, bukan untuk kaya, bukan untuk tujuan materi apapun. Ibadahnya hanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketiga, dia selalu optimis. Kenapa? Allah sudah kasih tahu jalannya itu loh. Jalan-jalan itu sudah kasih tahu, kasih clue gitu. Kita tinggal ikut aja, optimis. Allah kan bilang, udhuni atas belakum, berdoa kepadaku, akan aku doakan, pasti akan aku doakan. Cuman Allah kasih tahu juga melalui Rasulnya bahwa pengkabulan doa itu macam-macam. Kadang dikabulkan sesuai dengan permintaan, kadang dikabulkan dengan bentuk yang lain yang lebih baik. Gitu. Minta isi satu dikasih tiga, kan itu lebih baik, gitu kan? Nah, atau ditunda. Kalau nggak dikasih sekarang, mungkin karena Allah tahu kita nggak siap, nanti jadi sombong, mungkin kasihnya belakangan. Atau bahkan kalau dikasih dunia nanti bisa jadi kufur nikmat, Allah kasih di akhirat. Kan begitu. Itu berarti melihat segala macam kemungkinan dari pengabulan doa. Artinya apa? Kita nggak bisa memastikan doa kita dikabulkan dengan sesuatu yang kita inginkan. Apa yang jalan? Ya berdoa saja. Kenapa? Ya berarti berita Allah suruh berdoa kok.
gitu kan? Dan Allah pasti kabulkan dengan berbagai kemungkinan. Artinya kalau kita nggak berdoa ya kita artinya apa? Tidak menjalankan perintahnya Allah. Allah kasih tahu kita, kamu berdoalah dengan sholat, ya, dengan sholawat. Itu semuanya proses berdoa. Nah, keempat, orang yang memahami qada dan qadar secara tepat tidak akan pernah putus asa. Nggak pernah tuh gandengannya kan, orang kalau selalu optimis dia akan terhindar dari rasa putus asa. Kenapa? Bahwa dia yakin kalau dia melakukan sesuatu untuk merubah kehidupannya pasti ada jalan, pasti ada jalan. Kenapa? Karena segala sesuatu serba mungkin. Di wilayah yang masih kita itu memiliki ikhtiar, kan segalanya sesuatu serba mungkin gitu loh, ya. Jangan kemudian alas rasa kerja tak terima jadi panggah melarat. Dari mana kamu tak akan tetap melarat gitu loh. Gitu. Rasulullah itu Rasul ya, perang Badar. Kira-kira Rasulullah itu mengandalkan posisinya sebagai Rasul yang doa pasti kabulkan. Kira-kira perang enggak? Nggak usah no, kayak Gandalf ngono. Entek wong kafir. Ya Allah turunkan malaikat, ya, satu aja yang sayapnya selebar bumi. Wes entek. Tapi Rasulullah apa yang lakukan? Rasulullah menyiapkan pasukan. Rasulullah menyiapkan pasukan berkuda, pasukan bermah, menyiapkan strategi, menyiapkan logistik. Rasulullah itu di perang Badar kan ngatur. Kenapa menjadi perang Badar? Karena Rasulullah itu DCI untuk berada atau base campnya itu di sekitar sumur. Karena sumur itu adalah logistik paling utama di tanah gurun seperti Arab. Sehingga itu memenangkan Rasul di Badar secara teknis rasionalnya. Karena musuhnya jauh dari sumber air. Masuk ke kuno luwe akeh, dijak perang, ngelak luwe, mati dhewe rasa diperangi gitu loh. Nah, Rasulullah menyiapkan itu strategi nasional disiapkan, strategi baterainya disiapkan. Tapi malam menjelang besok mau Ghazwah itu mau mulai perperangan dengan kabilah yang dipimpin Abu Sufyan itu, Rasul itu berdoa tidak habis-habisnya. Sampai sahabatnya ada yang bilang kan, ya Rasul separuh doamu itu sudah cukup untuk memenangkan kita. Ya. Tapi Rasul tetap berdoa. Kenapa? Ya Allah perintahkan itu berdoa kok. Kita itu mau apa-apa harus berdoa. Doa awal dan doa akhir. Bismillah dan alhamdulillah kan begitu. Kenapa? Supaya semua amalan kita itu bernilai ibadah. Nah, kalau sudah bernilai ibadah, bersandar kepada akidah, nyambung kepada Allah, ya, maka apapun hasilnya, cocok, alhamdulillah, gitu. Seneng, hatinya lega, tenang, akalnya tenang. Begitu, ya Allah, kok kekasih ya, innalillah, masya Allah, aku akan berusaha. Hatinya sabar, pikirannya tenang, orang buseng. Itu efeknya doa. Itu hikmah, bukan berarti doa untuk itu enggak. Hikmahnya doa itu kita terus namanya bahasanya itu introksilah billah, selalu menyadari kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ya bahasanya Ustaz Yusuf Mansur itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, kan begitu. Itu sebenarnya kan bahasa untuk menggambarkan introksilah billah. Jadi kita memposisikan bahwa kita selalu dilihat Allah, atau kita kemudian ihsan itu ya, kita seolah melihat Allah, atau kalau kita nggak bisa memosisikan diri secara batin melihat Allah, kita dilihat Allah. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain itu ada Allah yang melihat. Nah seperti itu. Jadi kita mau susah, kita ingat ya, ini fungsinya ya. Kalau kita lagi susah, kita ingat bahwa Allah di Al-Quran mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah ngasih ujian di luar batas kemampuan manusia. Ya sudah, kita akan yakin bahwa aku pasti bisa melampaui. Optimis kan? Gitu. Lalu kemudian bertakwalah ya, biar kamu dapat solusi dari jalan yang disangka-sangka. Ya dia akan bertakwa, dia akan tidak mengambil jalan yang haram. Ditawari riba, no. Ditawari ayo nyolok, no. Ayo manipulasi, no. Ayo korupsi, no. Allah kasih pertolongan yang lain. Tiba-tiba ada orang baik datang, tiba-tiba ada tawaran bisnis, tiba-tiba ada tenderan, ya. Yang harus tanpa manipulasi, harus tanpa rekayasa, harus tanpa korupsi. Itu jalan yang nggak disangka-sangka. Atau misalkan tiba-tiba saja yang tadinya sakit mau di rumah sakit, Allah kasih sembuh. Kau semari gak di rumah sakit, gak betul duit kan begitu.
Bukan berarti kemudian kita itu selalu menurut saya ya, kita ini terlalu sering mematerikan hal yang gaib. Padahal itu bukan wilayah kita dan tidak akan pernah bisa. Kalau kita mematerikan hal gaib itu seolah-olah agama, ayat, hadis, amal itu kayak mantra. Seperti tukang sihir jadinya kita itu. Aku besok mau sholat 10.000. Dari mana ceritanya sholat 10.000 itu bikin kita kaya? Dari mana ceritanya? Yang bikin kita kaya ya kerja, gitu loh. Dan terus tiap apa pada amalan sholat 10.000 kali itu supaya gini lah ceritanya, biar ada kiai sederhana ngomong gini. Kue kilo salawat salawat yang saya bas ngantuan gitu ya, bas ngantuan. Terus apa jadinya males ya apa gitu. Supaya kamu itu lebih ini cobalah sebut artinya wong lagi iso itirakat maca salat ping 10 itu kan suwe, butuh fokus, gak ngantuk sampai 10.000. Itu sebenarnya melatih apa? Melatih ketabahan, melatih keistiqomahan, melatih apa? Fokus gitu loh. Itu sebenarnya di situ, bukan masa 10.000-nya terus menghasilkan apa, tidak gitu loh. Dan secara batin ini ya, itu semakin dekat kita secara batin itu semakin dekat dengan Rasulullah, muncul kecintaan dan bacanya itu kan terus tadi apa ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah dalam membaca berulang-ulang itu kemudian muncul hadir ya, hadir apa, hadir sosok Rasulullah. Rasul itu pemaaf, Rasul itu pekerja keras, Rasul itu panglima yang hebat, Rasul itu penyayang yatim. Itu muncul dalam hayat ketika melafalkan Rasulullah, ya Allah Rasul itu kan jadi kayak mantra toh, sholat biasanya jamaah sewu moco sholat ping 10 tak takoni kalau sewu ini sing kasih om biro coba Ya kan yang menang siji loro kasil sugih lah sing 998 gak sugih apa protes, ternyata sholatku gak berguna, sesuk gak sholat maneh-maneh ngono ya. Jadi sholat itu menghadirkan rasa cinta pada Rasulullah, mahabbat kita pada Rasul, sehingga kita apa, mau mencontoh Rasulullah dalam aspek kehidupan kita. Tahlil la ilaha illallah itu kita hadirkan beribu-ribu kali, itu bukan untuk mantra supaya dagangan laris, tidak, tapi supaya apa, kita yakin bahwa Allah itu menguasai hidup kita. Dan kalau kita mau bagus kehidupan kita, ikuti saja Allah. Mau miskin yang bagus, mau kaya yang bagus gitu. Kayak miskin yang bagus apa? Ya miskin yang sabar, ndak nyolong, sabar ndak malak, sabar ndak apa kedukun, sabar ndak pesugihan gitu. Itu kan sabar dalam kemiskinan gitu loh. Dan semiskin-miskinnya miskin mau sampai kalian coba ayo, saat miskin ada yang kalian. Kalau ada orang mati karena kelaparan itu pasti bermasalah dengan hubungan sosialnya. Kalau sampai hubungan sosial tidak bermasalah, dengan keluarga tidak masalah, dengan keluarga masalah, tidak bakal kalireng. Terus kita pucet kajian stekon, harus sarapan ya, ayo mangan gitu. Teh sepurane ya, aku ngerti roti siji, tapi kamu kita uwe, aku harus sarapan di rumahnya span, kan gitu, tidak bakal kelaparan. Gitu lah. di sisi lain orang miskin kan disape Ringan, iya, belum tentu. Kalau dia miskin sombong juga berat. miskin gampang. miskin sombong itu miskin gak sholatnya sombong. Gak gelondong. Ya maksudnya orang beriman yang miskin hisabnya ringan, seperti kilatus ya. Jadi ini ada satu lewat itu Abdurrahman Auf itu pernah menangis terseduh-seduh gitu ya. Padahal dia makan itu loyangnya itu apa mewah, itu kan orang kaya ya, sultan kan zaman itu, dia sultannya lah, crazy rich gitu ya. Tapi dia lagi makan sama itu dia menangis terseduh-seduh ya. Dan dia dapat apa itu ya, nah enggak loh, dia dapat ilham itu, dia teringat hadis Rasul itu bahwa disebut namanya itu akan merangkak menuju surga. Orang-orang yang kayak itu ya dari saya merangkak menuju surga. Kenapa?
Hisabnya berat gitu loh. Wah dia menangis tersedih-sedih ingat hadis itu. Dia nggak mau jadi orang surga. Padahal benar-benar itu dijamin masuk surga loh. Tapi dia mendengar hadis itu makan itu tersedih-sedih. Dia takut segala kekayaannya yang nggak habis-habis ini, itu ya, itu membuat dia itu nanti merangkak masuk surga. Itu kata hadis itu ya. Bukan berarti itu sudah boleh kaya, ya kaya dong. Kalau kaya kita bisa naik haji, bisa mengajikan saya, bisa mengajikan Pak Imam, bisa mengajikan keluarga, bisa nyumbang masjid, bisa nyumbang yatim piatu dan sebagainya. Kita harus kaya. Lek iso sugiyo. Lakukan yang harus dilakukan oleh orang kaya. Banyak kan sedekah amal. Lek mancen iso melarat, yo melarat to sing apik. Ya mang lho aja nyolo, aja ndukun, aja iri sirik karo tanggoku, tanggoku itu utang banget, padahal tetangganya dikas gitu. Tapi karena dia miskin dia iri kan. Sekarang dia utang terus sudah cabul karo leasing. Nah itu sudah sirik, sudah hasad, itu dosa juga. Itu berarti tidak sabar dalam kemiskinan. Ya terus jual istri, wah, jual anak, aduh, jual organ, wah enggak. Ya sudah sabar dengan kemiskinan. Kenapa? Kemiskinan itu akan berakhir pada saat kita mati. Dan kekayaan itu juga akan berakhir pada saat kita mati. Nah, Bang Amir luar biasa. Ya wes. Satu lagi pertanyaan mungkin ya, udah malam ya, atau ahlan wa sahlan Bang Amir. Enggak duduknya. Moga satu pertanyaan lagi diskusi ya. Moga sini. Oh situ sama CS-nya tuh. Bang Rizal, tanya pokok diskusi apa ya? Sudah. Sudah. Oh nambahin. Dikit ya 5 menit. Udah malam. Di Surabaya tuh yang salah satu yang ngasih apa namanya tuh yang ngasih ceramah lah mas, ceramah ke istri saya kan, istri saya kan mualaf. Jadi waktu pas masa transisi dari agama sebelumnya ke Muslim, nah ustadznya itu ngasih tahu tentang apa namanya, ngasih tahu tentang hubungan manusia dengan Allah itu ternyata ada 3 macam katanya tuh. Ada 3 macam. Yang pertama itu tiga macam katanya itu. Yang apa namanya tuh? Yang pertama itu kalau nggak salah hubungan Muslim yang baru itu seperti guru dan murid. Artinya di mana murid itu adalah mu'alaf itu yang banyak bertanya, memberi sangat amat banyak bertanya tentang Islam apa segala macam. Yang kedua itu tingkatan selanjutnya setelah guru dan murid itu adalah kita sering hubungan kita sama Allah itu ternyata bisa juga menjadi transaksional gitu loh. Transaksional itu ya kita selalu menimbang-nimbang apa yang kita lakukan itu bersifat pahala atau enggak, apa yang udah kita lakukan itu tujuannya untuk hasil yang berupa materi kah atau apa segala macam. Nah, tingkatan level yang ketiga itu yang paling dahsyatnya lagi itu adalah seperti kasih sayangnya ibu gitu. Jadi yang benar-benar ikhlas apa segala macam itu yang dia lakukan itu ya semata-mata ya benar-benar niat karena Allah gitu loh. Adapun hasilnya itu adalah bonus gitu loh. Hasilnya itu adalah bonus. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau kita masih berhubungan dengan Allah itu secara transaksional, itu hasilnya itu ya seperti transaksinya itu setelah berakhir aja gitu loh. Maka akan ada timbul lagi transaksi-transaksi yang baru lagi gitu loh. Yang dimana tingkat keimanan seperti itu tuh menurut saya capek gitu loh. Capek gitu loh. Karena iya, ngubernya lebih ke materi, padahal yang paling dicari orang kaya itu tujuannya bahagia, tapi ya dengan kekayaan itu belum tentu bahagia gitu. Karena kebahagiaan atau happiness itu ya benar-benar nggak bisa dinilai sama uang ternyata, sama sekali nggak bisa dinilai sama materi. Mewah ya, bahagia kan ya bener loh mas. Sekarang itu kan tingkatan kebahagiaan manusia itu ya kita punya rumah
punya mobil, punya duit yang minimalnya 1 M itu nggak bergerak gitu loh. Kita mau kemana-mana nggak mikir, kita mau ngeluarin duit apa segala macam nggak mikir segala macam. Tapi psikologinya itu adalah, kalau kita analoginya begini, kalau kita lapar dan kita makan Indomie, dan itu Indomie adalah makanan yang paling banget kita suka-sukain, satu piring pertama tuh nikmatnya nggak ada duanya. Tapi piring kedua itu wah ini kenyang iki, masih dimakan, tapi begitu piring ketiga, piring keempat, piring kelima selanjutnya itu muntah dan nggak enak gitu loh. Dan itu pun yang dirasain semuanya, yang orang-orang yang sudah kaya apa segala macam ya seperti itu gitu loh. Tapi begitu miskin itu sebenarnya adalah mindset, kaya itu juga adalah mindset gitu loh. Kalau orang yang hijrah terus dia ninggalin hartanya segala macam, tapi di pikiran dia, di sugesti dia adalah kaya gitu loh, nggak akan keberatan, nggak akan rungsing gitu loh. Apa rungsing itu bahasa Sunda? gitu. Risau gitu loh, sampai harus mikir piye segala macam gini-gini. Nggak gitu sebenarnya. Kamu mau kuliah sampai S2 ilmu bisnis segala macam apa segala sampai S3 segala macam, yang ditanamkan itu adalah sugesti kamu itu pikiran kamu harus kaya dulu. Mau setinggi apapun pengalaman kamu dalam bisnis, pengalaman kamu di pendidikan apa segala macam, point of suggestion gitu loh. Dan itu ternyata korelasinya sangat amat erat banget, dan baru saya sadari di Islam itu bener-bener ya udah ada dari zaman dulu ternyata gitu loh. Nggak harus kita konsultasi sama motivator Maria Teguh apa segala macam, itu nggak perlu gitu loh. Cukup kita dengan bergaul dengan teman-teman yang satu circle sama kita, satu circle yang baik, circle yang sama-sama saling mengingatkan, saling mensupport. Yang paling penting itu teman yang bisa mengingatkan gitu loh Mas, kalau menurut saya tuh. Ya saya sama Pak Amin, sama Mas Pendi, sama Mas Masal apa segala macam dan yang lain-lainnya, kita satu sama lain saling mengingatkan akad-akad kita seperti apa, sirkah-sirkah kita seperti apa. Nah itu yang paling tidak ternilai gitu loh. Itu yang sangat amat tidak ternilai. Paling seperti itu aja Mas, terima kasih. Baik, jadi memang betul gitu ya. Tadi saya bilang tadi, kita itu sering mematerikan hal gaib, padahal tidak bisa. Happiness, kebahagiaan, ketakutan, kecemasan, khawatir, puas, tidak puas, itu semuanya adalah gaib. Abstrak kan? Apa bentuknya happiness? Tidak ada. Jadi kalau orang menggambarkan happiness itu dengan materi tadi, rumah kaya, istri cantik, bla bla bla, itu kan nggak pas rumusnya, salah rumus gitu. Karena happiness itu adalah masalah gaib, masalah abstrak. Maka kita juga harus memahami atau menggapainya dengan perkara-perkara yang bersifat gaib gitu. Nah, berarti makanya dia bilang nggak perlu motivasi macam-macam. Ternyata Islam punya jawabannya dari dulu. Apa sih keimanan? Keimanan atau sehat? Sehat itu materi lagi. Jadi keimanan jadi masa sakit pun jadi nikmat loh kalau orang itu imannya tepat. Jadi memang kita tadi ya, pemahaman kotor dan kotor wilayah yang kita nggak bisa kuasai, wilayah yang bisa kita kuasai, ya kita kasih pilihan. Kemudian kita paham bahwa setiap pilihan itu ada pertanggungjawabannya, itu sudah cukup gitu loh. Bahwa oke, ini saya bilang ada aku kok turun di rumah ya. Itu kalau imannya pas, dia akan memiliki persepsi yang tepat. Satu, berarti aku harus kerja keras lagi. Mungkin kerjaku selama ini belum terlalu keras, atau kerja lebih cerdas lagi. Harus buka peluang keran yang lain-lain lagi. Optimis kan? Dia akan muter otaknya kan. Kedua, mungkin Allah masih kasih ujian. Kayaknya aku belum pantas dapat rumah. Kalau dapat rumah aku bisa dikufur nih. Sekarang kalau belum punya rumah masih sering sholat, nanti kalau punya rumah bisa jadi enggak lagi. Itu kita masih husnudzon sama Allah, ya kan? Kemudian kalau kita imannya tepat, oh barangkali memang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz saya itu tidak punya rumah, tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya rezeki bisa kontrak rumah. Buat orang beriman, materi itu yang penting bisa make, nggak harus punya, sama-sama tidak punya kok.
Ya, mobil kita pakai miliknya Allah, gitu kan ya. Memang statusnya secara duniawi itu milik kita, tapi kan hakikatnya milik Allah. Dan sampai saya duwe mobil, sampai tuku duwe kalau mobil rentalan, rasanya sama enggak? Bedanya cuman apa kata orang. Wah mobilmu apik, mobilmu rentalan dah. Udah beda loh bedanya. Gitu. Nah, kalau buat kita itu perkataan orang itu ya tergantung persepsi kita. Ya ora apa-apa rentalan sampai aku seneng Pak, iso tak bayar rentalane. Ora tak colong gitu kan. Aman kita. Malah enak loh kalau kita tidak punya mobil tapi bisa rental. Sekarang kita rental Alphard, besok kita rental Fortuner, lusa kita rental HIS, tidak bayar pajak lah, ya tidak bayar apa tahunan ya, tidak bayar krepia, tidak beli oli ya, ya tidak beli ban, bisa macam-macam gitu. Malah dibilang Sultan. Iya, iya. Cuman kadang memang dorongan keakuan gitu ya, keakuan oh pengen diaku punya mobil, pengen diaku punya rumah itu. Nah itu yang kemudian kita kadang salah sikap gitu. Jadi nah hal seperti ini yang kemudian itu butuh pemahaman yang tepat. Jadi proses ya seperti Mas Alman bilang proses kok, nggak ada yang bisa instan satu malam enggak. Jadi kalau hari ini nggak salah loh ya berdoa untuk mendapatkan materi itu tidak salah. Memang Allah janjikan kok, Rasulullah janjikan kok. Tapi ojo dijagake, gitu loh Mas. Mewajibkan itu mau kudu ngono ojo. Itu bukan wilayah kita, gitu loh. Wilayah kita ya berdoa berikhtiar. Terus lah ikhtiar aku warung kayak buka jam 8 sampai jam 11 awalnya wis entek larisnya ra umum. Lah aku buka jam 10 sampai jam 8 kok ora. Terus apa aku kurang dulu? Gitu ya. Itu memang kemudian wilayah kita yang kapan kita itu harus bersyukur dan bersabarnya di situ. Dan ya hebatnya lagi kalau kita itu bisa menempatkan dan pas duit 1 miliar karo duit 1000 podo ae. Bener gak podo ae? Ya beda ngongkoni. Tapi aslinya sebenarnya hakikatnya itu sama saja. Satu sama-sama nggak memiliki itu titipan. Yang kedua 1 miliar bisa menjadikan itu surga juga neraka. Sebaliknya 1000 pun bisa menjadikan surga dan bisa menjadikan neraka gitu loh. 1 miliar buat sumbangne buat pesantren masjid jadi pahala. 1 miliar begitu kupuro saya enak-enak pur buat tuku itu dosa. Katanya tapi kan tuku mangku nih. Nah 1000 pun sama. Ya belum punya dong, belum punya, belum punya istri. Oh ya oke. Ya nanti ya oke. Dan kemudian ketika 1000 itu kalau kita ngomong takdir lagi ya, 1000 itu kalau kita pakai nyemplungin kotak masjid, kotak amal terus apa pahala 1000 begitu ku apalah apa dia tuh apa mercon terus mercon buat sawane kancane dosa ya. Artinya tepat menempatkan tadi keimanan kedua tadi itu membuat kita tadi 4 itu ya, optimis, tidak pesimis, tidak putus asa, kemudian sabar dan syukur itu bisa pas gitu. Apalagi ya ini panik. Kadang orang seperti itu kadang-kadang di luar dari umum. Jadi apa ya, bukan berarti ada unsur magicnya dulu. Nah betul. Jadi variabel seperti itu memang ada, kemungkinan memang ada dibuat orang dan memang faktanya ada. Ya. Coba dulu tidak apa-apa. Sebenarnya ini karena ada YouTube-nya, kita akhir dulu nanti kita bahas. Ini pura-pura berakhir. Ya. Oke ya, kita tutup dulu. Nanti kita lanjut setelah kita tutup. Baik, yang itu tadi tutup aja, itu kita lanjut lagi ya. Nanti habis ini sharing bebas, mau sharing sirkah atau bikin mualah boleh. Misalnya kita sharing. Iya. Oke, kita akhiri. Kita
Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut.